Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman para pejuang NIP P3K tahun 2022? Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar untuk membahas soal-soal P3K untuk menghadapi ujian pada tahap ketiga. Pada video ini akan saya sampaikan beberapa soal yang jumlahnya ada 10 soal. Kemudian saya berikan juga untuk kata kunci agar teman-teman lebih mudah dalam menjawab soal-soal pertanyaan dan juga cepat untuk menjawab soal-soalnya. Nah, mari kita bahas beberapa soal tentang P3K. Soal yang pertama, proses pembelajaran menurut pandangan teori konstruktivistik, yaitu usaha pemberian makna pengalaman peserta didik melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif peserta didik dengan diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya secara luas. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik, yaitu A. Guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandang peserta didik. B. Guru mentransfer pengetahuan secara langsung kepada peserta didik. C. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. E. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Nah, teman-teman, di sini kita cari kata kunci yang bisa membantu kita mudah untuk menjawab soal ini. Di sini kata kuncinya yaitu konstruktivistik. Nah, kalau konstruktivistik itu lebih dominan adalah guru sebagai fasilitator. Di sini jawaban A, guru dapat memfasilitasi. Nah, berarti sesuai dengan teori konstruktivistik. Maka untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Dalam suatu teori menyebutkan bahwa kecerdasan seseorang anak menurun dari kecerdasan orang tuanya. Hal ini terjadi pada salah satu siswa yang sangat pintar dalam bidang akademik sehingga mengikuti banyak perlombaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Setelah ditelusuri bahwa orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori A. Teori psikoanalitis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori kognitif, D. Teori etologi, E. Teori ekologi. Pada soal ini, kata kuncinya adalah setelah ditelusuri bahwa orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga. Berarti di sini adalah karena faktor keturunan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu teori etologi. Kemudian untuk soal selanjutnya, dalam kegiatan penilaian otentik banyak model penilaian yang dapat digunakan. Penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian produk, D. Penilaian non-ters, E. Penilaian portofolio. Nah, kita cari lagi kata kuncinya teman-teman. Di sini adalah meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan berarti kan ada proyek atau hasil yang dihasilkan dari mendemonstrasikan itu. Maka maksudnya adalah penilaian kinerja. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Dalam silabus tertera KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikator HOTS yang cocok untuk KD tersebut adalah A. Menyebutkan macam-macam kata tanya, B. Membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif,
C. Mengingat macam-macam kata tanya. D. Memahami macam-macam kata tanya. E. Mendaftar macam-macam kalimat tanya. Di sini yang ditanyakan adalah indikator HOTS. Nah, teman-teman masih ingat untuk C1 sampai C6 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk yang A menyebutkan itu masuknya adalah C1. Kemudian untuk yang B membuat ini masuknya adalah C6. Kemudian untuk yang C mengingat itu masuknya C1 ya. Kemudian yang D memahami ini masuknya C2. Kemudian yang E mendaftar juga masuknya C2. Nah, karena di sini ditanyakan adalah indikator HOTS, berarti indikator yang di atas C4. Nah, berarti yang masuk adalah C6, yaitu membuat. Jadi jawabannya adalah B. Dan teman-teman perlu ingat bahwa dalam taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6, yaitu bisa disingkat dengan IPAPAM agar teman-teman mudah mengingatnya ya. Di mana I itu adalah mengingat, kemudian P pemahaman yang memahami, kemudian A-nya aplikasi, A-nya lagi analisis, kemudian evaluasi, mencipta. Nah, yang terakhir adalah mencipta C6. Ini adalah HOTS ya, yang dari C6 itu mulai C4, C5, C6 itu masuknya HOTS. Ini menurut taksonomi Bloom yang perlu teman-teman ingat. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah salah satu KD, yaitu membuat karya seni rupa daerah. Model pembelajaran yang paling sesuai diimplementasikan oleh guru untuk menuntaskan KD tersebut adalah A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran inquiry, D. Pembelajaran discovery, E. Pembelajaran langsung. Di sini kata kuncinya adalah membuat karya seni rupa daerah. Karya seni berarti kan berupa proyek ya. Berarti jawabannya sudah terlihat, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita kembali ke soal selanjutnya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Meningkatkan motivasi, B. Memberikan acuan, C. Membuat kaitan, D. Memberikan bimbingan, E. Melaksanakan tes awal. Untuk soal nomor 6 ini, kata kuncinya adalah mengingat kembali. Nah, kalau mengingat kembali kan berarti siswa tersebut itu sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Dan pengetahuan itu kemudian dikaitkan dengan pengetahuan yang baru. Berarti jawaban yang tepat adalah membuat kaitan. Yang C ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Dalam pemilihan model pembelajaran, guru tentunya memiliki alasan mengapa memilih model pembelajaran tersebut. Di bawah ini yang merupakan alasan guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning adalah A. Pembelajaran blended learning sangat bermanfaat, sangat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. B. Pembelajaran blended learning hanya dapat diaplikasikan pada beberapa macam strategi pembelajaran saja. C. Pembelajaran blended learning dapat mempengaruhi menurunnya akses dan fleksibilitas peserta didik. D. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan waktu baik dari pihak guru dan peserta didik. E. Pembelajaran blended learning hanya dapat digunakan dalam pembelajaran konvensional. Untuk soal ini itu kata kuncinya adalah alasan. Kalau alasan kan berarti teman-teman harus membaca semua jawaban A, B, C, D, E. Nah, di sini yang bukan termasuk alasan itu adalah yang D ya. Yang D ini adalah yang masuk alasan. Kalau A, B, C, E ini bukan termasuk alasan kenapa guru menggunakan blended learning. Jadi yang merupakan alasan itu adalah yang D gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tujuan pembelajaran di bawah ini yang termasuk blended learning adalah
A. Melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menentukan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Melalui diskusi tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan. C. Dengan teks eksposisi yang disajikan, siswa dapat menghubungkan dan menguraikan konsep-konsep atau informasi. D. Melalui diskusi dan tanya jawab, serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat menganalisis pengaruh karakteristik geografis Indonesia. E. Peserta didik menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan kerukunan. Soal nomor 8 ini adalah kata kuncinya ini, blended learning. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembelajaran blended learning itu adalah gabungan pembelajaran daring dan luring. Nah, dari A, B, C, D ini yang masuk itu adalah yang D. Di sini ada daringnya dan juga ada pembelajaran luringnya ya. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 9. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai unsur keterampilan abad 21 atau 4C dan nilai penguatan karakter atau PPK sebagai ciri rancangan pembelajaran STEAM di bawah ini? Nah, di sini adalah teman-teman cari di mana A, B, C, D itu yang ada di dalam unsur semuanya ya. Di sini ada kegiatan project based learning. Project based learning ini berarti masuknya dalam pembelajaran abad 21. Ya, belajar based learning ini masuknya dalam pembelajaran STEAM ya. Kemudian untuk yang sikap religius ini, sikap religiusitas, kemudian mengembangkan sikap jujur dan juga peduli dan tanggung jawab ini masuknya dalam sikap PPK ya, dalam penguatan karakter. Kemudian ada komunikasi, ada kolaborasi, kemudian ada berpikir kritis. Ini masuknya dalam keterampilan abad 21 atau 4C. Jadi di sini ada project based learning itu masuk dalam rancangan pembelajaran STEAM ya. Kemudian ada komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan berkreasi itu masuk dalam keterampilan abad 21 ya, 4C. Kemudian sikap religiusitas, mengembangkan sikap jujur, peduli, tanggung jawab dengan baik ini masuknya dalam nilai penguatan karakter. Jadi jawaban yang betul adalah yang E. Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 10. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan yang sudah diberikan oleh guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar adalah, nah di sini kata kuncinya itu adalah mendemonstrasikan. Kalau misalkan ada guru yang menyuruh siswa mendemonstrasikan menari, nah di sini nggak mungkin ya menjodohkan, kemudian jawaban bebas, pilihan ganda, benar satu nggak mungkin. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah daftar cek atau checklist. Jadi apakah tarinya sudah sesuai, gerakannya sudah sesuai atau belum, berarti menggunakannya yaitu daftar cek atau checklist. Nah, berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam nantinya mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Terus semangat dalam belajar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.